Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Matematika Diskrip yang beranggotakan saya Siti Sofiatul Fiah, NIM 064, dan saya Alicia Martin Wahyudi, NIM 14. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang relasi dan fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang relasi. Nah, kalian pasti sudah sangat familiar kan dengan berbagai relasi, seperti kurang dari, sama dengan, himpunan bagian, dan lain sebagainya. Dalam arti yang lebih jelas, relasi mempertimbangkan ada atau tidak adanya hubungan tertentu antara pasangan objek yang diambil dalam urutan tertentu. Singkatnya, kita mendefinisikan sebuah relasi terhadap pasangan terurut tersebut. Sebuah pasangan terurut dari elemen A dan elemen B, di mana A dianggap sebagai elemen pertama atau domain dan B sebagai elemen kedua atau kodomain, dinotasikan dalam kurung A, B secara khusus. Kemudian di sini ada A, B sama dengan C, D. Jika dan hanya jika A sama dengan C dan B sama dengan D, jadi A, B tidak sama dengan B, A, kecuali di sini A sama dengan B. Hal ini kontras dengan himpunan di mana urutan elemennya tidak relevan. Seperti contohnya ini 3 dan 5 tidak sama dengan 5 dan 3. Nah, Cartesian produk. Cartesian produk merupakan pasangan terurut yang menyatakan hubungan dari dua himpunan atau perkalian antara dua buah himpunan dinotasikan dengan tanda kali. Semua pasangan terurut tersebut merupakan anggota dari himpunan bagian dari hasil Cartesian produk dua buah himpunan. Misalnya ya, R adalah sebuah relasi A ke B, maka R adalah sebuah himpunan pasangan terurut di mana setiap elemen pertama berasal dari A dan setiap elemen kedua berasal dari himpunan B. Oleh karena itu, untuk setiap pasangan A elemen dari A dan B elemen dari B, salah satu pernyataan berikut benar, yaitu A, B elemen dari R. Kemudian pernyataan ini kita sebut sebagai A. A di sini memiliki relasi terhadap B, ditulis dengan A, RB. Kemudian AB bukan elemen dari R. Kemudian pernyataan ini kita sebut A tidak memiliki relasi R terhadap B. Di sini tandanya salah ya teman-teman, mohon maaf. Di sini domain dari sebuah relasi R adalah himpunan semua elemen pertama pada pasangan terurut, di mana memiliki relasi R dan rangnya adalah himpunan dari elemen kedua. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa aturan yang menghubungkan antara dua himpunan domain dari sebuah relasi R adalah himpunan semua elemen pertama pada pasangan terurut di mana memiliki relasi atau R dan rangnya adalah himpunan dari elemen kedua. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa aturan yang menghubungkan antara dua himpunan dinamakan relasi biner. Nah, relasi biner atau R antara himpunan A dan B merupakan himpunan bagian dari Cartesian produk A kali B atau bisa ditulis R A kali B seperti ini. Notasi dari suatu relasi biner adalah ARB atau bisa ditulis dalam kurung A, B elemen dari R. Himpunan A disebut domain dari R. Kemudian himpunan B dinamakan rang dari R. Nah, di sini penyajian relasi terdapat 5, yaitu yang pertama yaitu penyajian relasi dengan diagram panah, penyajian relasi dengan pasangan terurut, penyajian relasi dengan tabel, penyajian relasi dengan matriks, dan yang terakhir penyajian relasi dengan graf berarah yang akan dijelaskan. Di sini saya akan mencontohkan relasi biner. Nah, misalkan ada R adalah relasi pada A yang beranggotakan 2, 3, 4, 8, dan 9 yang didefinisikan oleh X, Y elemen dari R jika dan hanya jika X habis dibagi Y. Nah, jawabnya R. Di sini perlu digarisbawahi.
jika dan hanya jika X habis dibagi Y. Jadi X habis dibagi Y, yaitu 2,2, 4, 4, 42, 88, 82, 84, 33, 99, dan 93. Kemudian di sini penyajian relasi terdapat 5 cara, yaitu dengan diagram panah, dengan pasangan berurut, dengan tabel, dan dengan graf berarah, dan dengan menggunakan matriks. Yang pertama yaitu diagram panah. Nah, contohnya yaitu terdapat A himpunan 2, 3, 4 dan B 2, 4, 8, 9, 15. Relasi R A ke B dengan aturan AB elemen dari R. Jika dan hanya jika faktor prima dari A faktor prima dari B. Seperti ini. A B. A yaitu beranggotakan 2, 3, dan 4 dan B 2, 4, 8, 9, 15. A faktor prima dari B, jadi 2 berpasangan dengan 2, 4, dan 8. Dan 3 berpasangan dengan 9 dan 15. Di sini 4 tidak termasuk karena 4 bukan merupakan faktor prima. Kemudian dengan pasangan berurut. Nah, di sini 2 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 4, 2 berpasangan dengan 8, dan 3 berpasangan dengan 9 dan 15. Jadi ditulis seperti ini. 2,2, 2,4, 2,8, 3,9, dan 3,15. Kemudian dengan pasangan berurut. Nah, di sini kan 2 berpasangan dengan 2, 4, dan 8, dan 3 berpasangan dengan 9 dan 15. Jadi ditulis seperti ini. 2,2, 2,4, 2,8, 3,9, dan 3,15. Kemudian menggunakan tabel. Nah, tabel seperti ini. Kita tinggal memasukkan anggota dari A yaitu 2, 3, dan yang B 2, 4, 8, 9, dan 15. Jadi 2 berpasangan dengan 2, 2 di sini berpasangan dengan 4, 2 berpasangan dengan 8, 2 berpasangan dengan 9, dan 3 berpasangan dengan 9, dan 3 berpasangan dengan 15. Kemudian relasi dengan graf berarah. Di sini terdapat contoh yaitu R A, B, B, C, B, D, C, C, A, C, D, dan D, B adalah relasi pada himpunan A, B, C, D, relasi R. Nah, di sini cara menyajikan dengan diagram dengan graf berarah, yaitu kita menuliskan himpunannya terlebih dahulu yaitu A, B, C, D. Kemudian kita di sini A, B, jadi seperti ini. B, C, B, D, C, seperti ini, C, A, C, D, dan D, B. Sifat-sifat relasi. 1. Refleksif atau refleksif. Suatu relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat refleksif jika A elemen R untuk setiap A elemen A. Dengan kata lain, suatu relasi R pada himpunan A dikatakan tidak refleksif jika A elemen A sedemikian sehingga AA bukan elemen R. Yang kedua adalah sifat transitif, yaitu suatu relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat transitif jika AB elemen R dan BC elemen R, maka AC elemen R untuk ABC elemen A. Ketiga adalah sifat simetri. Suatu relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat simetri jika AB elemen R. Untuk setiap AB elemen A, maka BA elemen R. Suatu relasi R pada himpunan A dikatakan tidak simetri jika AB elemen R, sementara itu BA bukan elemen R. Kemudian sifat relasi biner. Nah, di sini kan dibagi menjadi 3, yaitu reflektif, transitif, simetri, dan antisimetri. Saya akan mencontohkan sifat relasi reflektif. Nah, di sini terdapat himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Jika dan hanya jika relasi R merupakan relasi kurang dari atau sama dengan. Nah, jadi kita menuliskan R sama dengan
1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 2,3, 2,4, 3,3, 3,4, dan 3,5. Di sini bisa diambil dari ini, kurang dari atau sama dengan. Nah, jadi 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4 merupakan unsur reflektif dikarenakan kan suatu relasi R pada himpunan A dinamakan reflektif jika A merupakan elemen dari R untuk setiap A elemen dari himpunan A. Saya akan memberikan contoh relasi simetris dan antisimetris. Misalkan ada A RB jika dan hanya jika A min B elemen dari Z. A RB maka A min B elemen dari Z. Sementara itu jelas bahwa B min A elemen Z. Jadi otomatis bersifat simetris karena A min B berelemen Z dan B min A berelemen Z. Kemudian yang antisimetrik disebut antisimetrik jika A, B elemen dari R dan B, A elemen dari R, maka otomatis A sama dengan B. Kemudian relasi inverse. Di sini saya akan memberikan contoh. Nah, definisinya kan R merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari relasi R dilambangkan R min 1 atau seperti ini. Relasi dari himpunan B ke himpunan A di mana memuat pasangan terurut yang berelasi R. Nah, contohnya di sini terdapat himpunan P yang beranggotakan 2, 3, dan 4 dan Q 2, 4, 8, 9, dan 15. Jika didefinisikan relasi R dari P ke Q dengan PQ elemen R, jika P habis membagi Q, jika dan jika P habis membagi Q, maka diperoleh R yaitu 2,2, 2,4, 2,8, 4,4, 4,8, 3,9, dan 3,15. Inverse R adalah inverse dari relasi R yaitu relasi Q ke P. Jadi inverse-nya yaitu relasi Q ke P. Maka didapat inverse R yaitu 2,2, 4,2, 8,2, 4,4, 8,4, 9,3, dan 15,3. Selesai. Operasi pada relasi. Relasi merupakan himpunan pasangan terurut, maka beberapa operasi aljabar yang berlaku pada himpunan juga berlaku pada relasi. Di sini saya akan mencontohkan fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi yaitu memiliki definisi merupakan susunan dari beberapa fungsi yang terhubung dan saling bekerja sama. Misalnya, di sini terdapat himpunan A yaitu A, B, C, dan B terdapat 2, 4, 6, 8, dan C terdapat S, T, U. Sementara itu, relasi dari A ke B didefinisikan oleh himpunan R yaitu A,2, A6, B4, C4, C6, C8. B ke C didefinisikan T himpunan T yaitu 2U, 4S, 4T, 6T, 8U. Maka komposisi relasi R dan T adalah sebagai berikut. A, di sini ada A, terus kemudian 2 dicoret AU, kemudian A 6 dicoret jadi AT, kemudian ada AU, dan seterusnya. Kemudian terdapat operasi pada relasi, yaitu contoh. Terdapat himpunan A yang beranggotakan A, B, C, dan B yang beranggotakan A, B, C, D. Relasi R1 yang beranggotakan AA, BB, dan CC, R2, AA, AB, AC, dan AD. Maka di sini ada R1 irisan R2. Maka kita cari yang sama yaitu ini. Hasilnya ini. Kemudian R1 union R2 atau R1 gabungan R2. Maka kita tulis semuanya. Jadinya seperti ini.